CEO, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan bahas emiten yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran, yaitu PT Samudra Indonesia dengan kode emiten SMDR. Emiten pelayaran PT Samudra Indonesia menggelontorkan suntikan modal kepada anak usahanya PT Masaji Prayasa Kargo atau MPC senilai 13,5 miliar rupiah. Transaksi yang dilakukan adalah penambahan penyertaan modal oleh perseroan melalui injeksi modal sebesar 13 miliar rupiah yang akan dilakukan melalui pengeluaran 13.500 lembar saham baru oleh Masaji Prayasa Kargo. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Samudra Indonesia pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Transaksi penyertaan modal oleh Samudra Indonesia kepada MPC diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat kondisi ekuitas dan posisi keuangan MPC, serta meningkatkan pendapatan dan laba Samudra Indonesia. Penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan peluang MPC untuk memenangkan tender pekerjaan dan proyek-proyek strategis. Hal ini juga sekaligus sejalan dengan rencana Samudra Indonesia untuk terus dapat meningkatkan kepemilikan saham dalam MPC. Transaksi penyertaan modal tersebut bukan merupakan transaksi material karena nilai transaksi yang sekitar 0,13% dari nilai ekuitas Samudra Indonesia yaitu sebesar 646,4 juta US dollar berdasarkan laporan keuangan Samudra Indonesia per 31 Desember 2022. Samudra Indonesia dan MPC memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, di mana perseroan sebagai pemegang saham mayoritas dan direktur utama Samudra Indonesia juga menjabat sebagai komisaris di MPC. Di sisi lain, Samudra Indonesia yang merupakan perusahaan terkemuka dalam industri perkapalan telah merilis laporan keuangan mereka untuk kuartal pertama di tahun 2023. Hasil laporan tersebut menunjukkan kinerja yang menurun dibanding dengan periode sebelumnya. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang terus berfluktuasi. Menurut laporan keuangan Samudra Indonesia, pendapatan mereka mengalami penurunan sebesar 20% dari 250 juta US dollar menjadi 207 juta US dollar pada kuartal pertama pada tahun ini. Selain itu, laba bruto dari Samudra Indonesia juga terpangkas signifikan, turun dari 100 juta US dollar menjadi 52 juta US dollar. Faktor-faktor ini diduga kuat dipengaruhi oleh peningkatan biaya keuangan dari 2,8 juta US dollar menjadi 4,5 juta US dollar, serta beban umum dan administrasi yang meningkat dari 10,1 juta US dollar menjadi 10,2 juta US dollar. Laba sebelum pajak penghasilan dari Samudra Indonesia juga mengalami penurunan yang signifikan, turun dari 89,7 juta US dollar menjadi 42,6 juta US dollar. Begitu pula dengan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk yang mengalami penurunan drastis dari 58,3 juta US dollar menjadi 27,4 juta US dollar pada kuartal pertama di tahun ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal positif yang patut diperhatikan. Aset perusahaan berhasil meningkat sebesar 80,1 juta, mencapai nilai 1,2 miliar US dollar pada bulan Maret 2023, dibandingkan dengan 1,1 miliar US dollar pada Desember 2022. Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang mencapai 694 juta US dollar pada Maret 2023 dibandingkan dengan 646 juta US dollar pada Desember tahun 2022. Namun, peningkatan ini juga diimbangi dengan kenaikan liabilitas perusahaan dari 506 juta US dollar pada bulan Desember 2022
menjadi 538 juta US dollar pada Maret 2023. Selain itu, arus kas dari aktivitas operasional perusahaan pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 83,1 juta US dollar. Ini menunjukkan kinerja yang sangat aktif. Terakhir, terdapat kenaikan arus kas sebesar 64 juta US dollar sampai dengan akhir Maret 2023. Kondisi keuangan PT Samudra Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 menandai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini dalam menghadapi situasi ekonomi yang fluktuatif. Dengan pendapatan yang menurun, perusahaan perlu melakukan strategi yang tepat untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka. Kepada para pemangku kepentingan, diharapkan untuk terus memantau perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai Samudra Indonesia? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.